Di sebuah desa kecil di Jepang, hidup seorang anak yatim piatu bernama Hiroshi. Sejak kecil, Hiroshi harus menghadapi berbagai kesulitan. Kedua orang tuanya meninggal saat ia masih bayi, meninggalkannya dalam perawatan neneknya yang tua. Meskipun hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, Hiroshi tumbuh menjadi anak yang tangguh dan bersemangat. Suatu hari, ketika Hiroshi berusia 10 tahun, desa mereka diserang oleh sekelompok bandit. Dalam serangan itu, neneknya terluka parah dan meninggal dunia. Dengan hati yang hancur, Hiroshi berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seorang samurai yang kuat agar bisa melindungi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Bertahun-tahun kemudian, Hiroshi berhasil menjadi seorang samurai. Dia berlatih dengan keras dan mengasah keterampilannya dengan penuh dedikasi. Namun, meski dia sudah menjadi samurai yang hebat, hatinya masih dipenuhi dengan kesedihan dan rasa kehilangan. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang hanya bisa dia temukan dengan mencari makna yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan takdirnya. Suatu hari, Hiroshi mendengar tentang seorang guru bijak yang tinggal di sebuah pulau terpencil. Konon, guru ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan bisa membantu siapa saja yang mencari makna hidup. Dengan penuh harapan, Hiroshi memutuskan untuk pergi mencari guru tersebut. Perjalanannya tidaklah mudah. Dia harus menghadapi badai besar di tengah lautan yang membuat kapalnya hancur dan terdampar di sebuah pulau yang tak dikenal. Hiroshi terluka parah dan hampir kehilangan harapan. Namun, saat dia terbaring tak berdaya di tepi pantai, seorang pria tua dengan wajah bijaksana menemukannya. Pria tua itu adalah guru yang dicarinya, seorang pertapa bernama Sensei Kazuki. Sensei Kazuki membawa Hiroshi ke tempat tinggalnya di tengah hutan pulau itu dan merawat lukanya hingga sembuh. Selama masa penyembuhannya, Hiroshi belajar banyak dari sang guru. Sensei Kazuki mengajarkan Hiroshi bukan hanya tentang seni berpedang, tetapi juga tentang kedamaian batin, kerendahan hati, dan makna sejati dari menjadi seorang samurai. Di bawah bimbingan Sensei Kazuki, Hiroshi menemukan kembali tujuan hidupnya. Dia belajar bahwa kekuatan sejati seorang samurai bukan hanya terletak pada keterampilan berperang, tetapi juga pada kemampuan untuk melindungi dan melayani orang lain dengan hati yang tulus. Setelah berbulan-bulan belajar dan berlatih di pulau itu, Hiroshi akhirnya siap untuk kembali ke dunia luar. Dengan penuh rasa syukur dan hati yang telah dipenuhi dengan kebijaksanaan baru, Hiroshi meninggalkan pulau itu. Dia berjanji kepada Sensei Kazuki bahwa dia akan menggunakan semua yang telah dia pelajari untuk membantu orang lain dan menjadi samurai yang benar-benar bijaksana dan penuh kasih. Hiroshi pun kembali ke desanya dan menjalani hidupnya sebagai seorang samurai yang dihormati dan dicintai. Setelah Hiroshi kembali ke kampung halamannya, dia disambut dengan hangat oleh penduduk desa. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, desa itu kembali diserang oleh para bandit. Kali ini, serangan mereka lebih terorganisir dan lebih brutal. Hiroshi segera menyadari bahwa para bandit ini dipimpin oleh seorang ninja bayaran yang sangat terampil dan berbahaya. Hiroshi mempersiapkan dirinya untuk bertarung, menggunakan semua keterampilan dan kebijaksanaan yang dia pelajari dari Sensei Kazuki. Dia mengumpulkan para pemuda desa dan melatih mereka untuk melawan para bandit. Hiroshi tahu bahwa untuk mengalahkan musuh yang kuat, mereka harus bekerja sama dan menggunakan strategi yang cerdas. Pada hari pertempuran, Hiroshi dan para pemuda desa menghadapi para bandit dengan keberanian yang luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit dan penuh dengan ketegangan. Hiroshi berduel dengan pemimpin bandit, ninja bayaran yang dikenal dengan nama Ryu. Ryu adalah seorang pejuang yang tangguh, namun Hiroshi tidak gentar. Dengan gerakan yang cepat dan penuh perhitungan, Hiroshi berhasil mengatasi serangan-serangan Ryu. Pertarungan antara Hiroshi dan Ryu berlangsung lama dan melelahkan. Kedua samurai itu menunjukkan keterampilan luar biasa, namun pada akhirnya, Hiroshi berhasil menemukan celah dalam pertahanan Ryu dan memberikan pukulan yang menentukan. Ryu terjatuh ke tanah, terluka parah dan tak mampu melanjutkan perlawanan. Melihat pemimpin mereka kalah, para bandit yang tersisa melarikan diri dari desa. Hiroshi berdiri tegak, kelelahan namun penuh dengan rasa syukur. Dia berhasil melindungi desanya dan membalas dendam kematian neneknya. Para penduduk desa bersorak gembira dan merayakan kemenangan mereka. Seminggu kemudian, ketenangan desa kembali terganggu. Seorang ninja datang dengan niat membalas kematian adiknya.
Dia adalah kakak Ryu, seorang ninja yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Ninja itu menantang Hiroshi untuk berduel, bertekad untuk mengalahkannya. Pertarungan antara Hiroshi dan kakak Ryu berlangsung sengit. Ninja itu jauh lebih terampil dan licik daripada adiknya. Meskipun Hiroshi bertarung dengan keberanian dan keterampilan yang luar biasa, lawannya terlalu tangguh. Dalam sebuah serangan cepat dan mematikan, Hiroshi terluka parah dan terjatuh ke sungai yang mengalir deras di dekat desa. Hiroshi terbawa arus sungai, tak sadarkan diri dan hampir kehilangan harapan. Namun, nasib baik masih berpihak padanya. Beberapa mil dari desa, seorang wanita bercadar menemukannya di tepi sungai. Wanita itu adalah seorang ninja juga, namun dia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dengan cekatan, dia merawat luka-luka Hiroshi dan membawanya ke tempat persembunyiannya di hutan. Saat Hiroshi mulai sadar, dia melihat wanita bercadar itu merawatnya dengan penuh perhatian. Meski dia adalah seorang ninja, ada kelembutan dalam setiap gerakannya. Hiroshi merasa ada sesuatu yang aneh namun menenangkan tentang wanita ini. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia mencoba untuk berbicara dengannya dan mengetahui lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya. Wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Aiko. Dia adalah seorang ninja yang telah meninggalkan kelompoknya karena tidak setuju dengan jalan kekerasan yang mereka tempuh. Setelah beberapa minggu pemulihan, dia berterima kasih kepada Aiko. Hiroshi kembali ke desanya, siap menghadapi apapun yang datang di depannya. Namun, ketika Hiroshi tiba di desanya, dia terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Seluruh desa telah hancur, diratakan oleh anak buah kakak Ryu, seorang ninja kejam bernama Hanzo. Tidak ada yang tersisa, seluruh penduduk desa telah mati, tidak ada yang selamat. Hiroshi jatuh berlutut di tanah, hatinya hancur melihat kehancuran yang begitu besar. Aiko, yang telah mengikuti Hiroshi dari kejauhan, menyadari bahwa keadaan semakin berbahaya. Dia tahu bahwa Hiroshi dalam kondisi emosional yang sangat rentan. Dengan cepat, Aiko mendekati Hiroshi dan, dengan satu gerakan cepat, membuatnya pingsan. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari kehancuran lebih lanjut. Dengan hati-hati, Aiko membawa Hiroshi menjauh dari desa yang hancur. Perjalanan mereka tidak mudah. Aiko harus melewati pegunungan terjal dan menyeberangi sungai deras, sambil menghindari mata-mata dan anak buah Hanzo yang mungkin masih mencari mereka. Namun, tekad dan keterampilan ninjanya membantu mereka melewati berbagai rintangan. Setelah berhari-hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di Pulau Sakura, sebuah negeri yang damai dan jauh dari kekacauan yang mereka tinggalkan. Pulau ini dipenuhi dengan pegunungan hijau dan desa-desa yang makmur. Aiko membawa Hiroshi ke sebuah desa kecil di lembah terpencil, di mana dia tahu mereka bisa menemukan perlindungan. Saat Hiroshi mulai sadar sepenuhnya, dia merasa bingung berada di tempat yang asing. Aiko menjelaskan semua yang terjadi dan mengapa dia harus membawanya jauh dari desanya yang telah hancur. Hiroshi, meskipun penuh dengan rasa duka dan kemarahan, akhirnya memahami keputusan Aiko. Dia berterima kasih padanya atas keberanian dan kepeduliannya. Aiko juga menceritakan lebih banyak tentang Hanzo dan Ryu. Hanzo dikenal sebagai ninja yang tidak mengenal belas kasihan, yang akan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Mereka perlu menemukan sekutu dan belajar lebih banyak tentang kelemahan musuh mereka sebelum melakukan serangan balik. Dengan tekad yang baru, Hiroshi setuju untuk mengikuti saran Aiko. Mereka berdua mulai merencanakan bagaimana cara mengalahkan Hanzo. Di bawah bimbingan Aiko, Hiroshi belajar teknik baru dan strategi yang lebih cerdik. Dia juga belajar tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan belas kasihan. Aiko mengajarkan Hiroshi bahwa seorang pejuang sejati adalah mereka yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mencari jalan damai. Hiroshi belajar ilmu ninja yang sangat berbeda dari seni berpedang yang selama ini dia kuasai. Aiko, yang telah meninggalkan kelompok ninjanya karena tidak setuju dengan jalan kekerasan yang mereka tempuh, menjadi guru yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Aiko mengajarkan Hiroshi berbagai teknik ninja, mulai dari menyusup tanpa terdeteksi, penggunaan senjata-senjata khas ninja seperti shuriken dan kunai, hingga teknik bertarung dalam kegelapan. Hiroshi juga belajar cara menggunakan elemen alam seperti air, tanah, dan angin untuk keuntungan taktis dalam pertempuran. Setiap pelajaran yang diberikan Aiko bukan hanya tentang keterampilan fisik, tetapi juga tentang memahami musuh dan lingkungan sekitar.
Selama berbulan-bulan, Hiroshi berlatih dengan tekun. Dia menguasai gerakan-gerakan yang halus dan cepat, belajar bergerak tanpa suara, dan memahami pentingnya keseimbangan dan konsentrasi. Sementara Hiroshi dan Aiko berlatih di Pulau Sakura, Hanzo menemukan sebuah kuil tua yang tersembunyi di hutan dekat desa. Di dalam kuil itu, mereka menemukan kitab samurai yang berisi teknik-teknik samurai